Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Novita Indriani dengan NPM 2113022066. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Psikologi Pendidikan. Dengan soal yang pertama yaitu, faktor penunjang dalam belajar adalah memaksimalkan memori dan ingatan yang baik dalam belajar. Menurut kalian, bagaimana berlatih mengingat yang baik, yang mudah untuk disampaikan pada peserta didik? Nah, di sini saya menjawab, menurut pendapat saya, setiap individu memiliki tahapan perkembangan yang berbeda dengan orang lain. Setiap tahapan perkembangan akan dilalui oleh siswa, oleh seorang individu secara berkesinambungan. Namun, secara umum terdapat beberapa cara dalam berlatih meningkatkan daya ingat yang baik dan mudah untuk disampaikan pada peserta didik. Di antaranya yaitu, yang pertama, guru atau tenaga pendidik dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan bahasa yang mudah dipahami, seperti halnya menyampaikan materi dengan singkat namun bermakna luas, sehingga peserta didik mampu menangkap dan memahami setiap poin penting yang disampaikan oleh guru tersebut. Cara yang kedua yaitu, guru atau tenaga pendidik dapat menggunakan teknik pembelajaran dengan melakukan asah otak dengan permainan sesuai dengan materi pembelajaran, seperti mengisi teka-teki dan lain sebagainya, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan tegang selama pembelajaran berlangsung, serta dapat mengingat pada setiap kata kunci pada permainan tersebut. Cara yang ketiga, guru atau tenaga pendidik dapat menggunakan teknik pembelajaran dengan menggunakan metode gambar. Hal ini dikarenakan gambar dapat mudah untuk diingat dan dipahami dibandingkan dengan teks pada buku. Visualisasi ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mengingat materi dengan lebih mudah. Materi yang diterima secara visual akan lebih melekat di dalam pikiran sehingga akan lebih mudah untuk diingat. Yang keempat, guru atau tenaga pendidik dapat menggunakan akronim dalam pembelajaran. Ini adalah trik menghafal dan mengingat dengan menggunakan akronim atau singkatan kata-kata kunci, rima, dan lain sebagainya. Yang kelima, guru atau tenaga pendidik dalam penyampaian materi pembelajaran dapat menggunakan media seperti PowerPoint yang ditampilkan pada layar proyektor saat pembelajaran berlangsung. Hal ini dikarenakan guru dapat membuat bahan materi pembelajaran dengan susunan dan animasi yang menarik pada PowerPoint, sehingga dapat menarik semangat pelajar atau siswa dapat menarik semangat pembelajaran yang tidak monoton pada teks atau buku. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendukung prestasi belajar siswa. Sebagai peserta didik harus memiliki sikap berprestasi. Upaya apa yang harus pendidik lakukan agar memiliki semangat berprestasi? Jika anak tersebut sulit, juga bagaimana upayanya? Jawaban saya, ada dua faktor yang mendukung prestasi belajar siswa. Faktor yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor dari dalam diri individu, terdiri dari faktor fisiologis dan faktor psikologis menurut Rifki 2008.
Faktor psikologis adalah kondisi jasmani dan kondisi panca indera, sedangkan faktor psikologis adalah bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuan kognitif. Kemudian faktor internal adalah faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar, yaitu semangat belajar, percaya diri, dan bakat. Sedangkan faktor eksternal merupakan suatu komponen sistem yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Faktor internal meliputi lingkungan keluarga maupun pergaulan. Kondisi lingkungan menjadi perhatian karena faktor ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Siswa yang sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Pergaulan merupakan interaksi antar siswa, dapat mempengaruhi hubungan atau pergaulan yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Nah, baik faktor internal maupun eksternal, sifat saling melengkapi dalam mendukung prestasi belajar dari siswa supaya pengaruh negatif berbagai faktor tersebut bisa dikendalikan dan diminimalisir, maka guru melakukan evaluasi belajar secara berkala. Penjelasan di atas bisa disimpulkan juga bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah kondisi lingkungan, sarana dan fasilitas pembelajaran di sekolah. Adapun upaya yang harus pendidik lakukan agar siswa memiliki semangat berprestasi diantaranya yaitu yang pertama, memberikan motivasi belajar pada siswa, karena motivasi adalah syarat mutlak dalam belajar. Yang kedua, menguatkan kemauan siswa untuk belajar. Yang ketiga, mengatur jumlah waktu yang diperlukan untuk belajar. Yang keempat, ketekunan dalam mengerjakan semua tugas. Yang kelima, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang keenam, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. 7. Memberi pujian yang wajar pada setiap keberhasilan siswa. 8. Memberikan pendidikan